Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Muflihatin. Saya dari jurusan S1 PG PAUD semester 4 dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Sebelum saya menjelaskan presentasi saya, di sini saya akan menyampaikan bahwa ini tugas UTS saya dari mata kuliah Manajemen Penyelenggaraan PAUD. Dan di sini saya juga akan bercerita bahwa jurusan PG PAUD itu bukan hanya belajar tentang bermain, bernyanyi, dan bertepuk-tepuk saja. Tetapi ternyata di jurusan PG PAUD itu guru harus memahami manajemen penyelenggaraan PAUD. Dan disinilah saya akan menjelaskan tentang manajemen input kurikulum PAUD. Sebelumnya, apa sih manajemen kurikulum PAUD itu? Ternyata ini jawaban dari para ahli, yaitu manajemen kurikulum PAUD itu adalah pengelolaan secara efektif dan efisien terhadap seperangkat bahan ajar yang harus dikuasai peserta didik, khususnya pada anak usia dini, yakni 0 sampai 6 tahun, untuk mencapai tumbuh kembang secara optimal. Dan selanjutnya ada agar kurikulum PAUD dapat dikelola secara efektif dan efisien sehingga mampu mengantarkan tujuan kelembagaan PAUD. Maka dalam pengelolaan kurikulum harus berpegang pada prinsip-prinsip manajemen kurikulum, yaitu A. Bersifat komprehensif, yang B. Dikembangkan atas dasar pengembangan secara bertahap, yang C. Melibatkan orang tua, yang D. Melayani kebutuhan individu anak, yang E. Merefleksikan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat, yang ke F. Mengembangkan standar kompetensi anak, G. Mewadahi anak berkebutuhan khusus, H. Manajemen sumber daya manusia, yang terakhir I. Yaitu penyediaan sarana dan prasarana. Kemudian ada lagi pengembangan kurikulum anak usia dini. Pengembangan kurikulum itu dapat dilakukan dengan beberapa model pendekatan, yaitu ada 3 model pendekatan yang relevan untuk pengembangan kurikulum anak usia dini, yaitu yang pertama ada model pematangan. Pendekatan ini dikembangkan dari teori-teori temuan Geisel, Freud, dan Erikson. Yang kedua ada model pendekatan tingkah laku lingkungan. Pendekatan ini dikembangkan dari teori-teori temuan Geisel, dari teori-teori temuan Skinner, Baer, Bijou, dan Bandura. Kemudian yang terakhir ada model pendekatan interaksi. Kemudian ada perencanaan kurikulum anak usia dini. Dalam pengertian yang lebih sempit, kurikulum dapat dipandang sebagai cara untuk membantu memikirkan dan mengorganisasikan pengalaman anak didik untuk mencapai titik maksimum tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, kurikulum harus direncanakan mampu mencakup hal-hal yang teknis, seperti disiplin, aktivitas, kelompok, maupun individu. Terdapat 2 pandangan mengenai perencanaan kurikulum ini, yaitu yang pertama ada pandangan yang dikemukakan oleh para behavioris yang menyatakan bahwa rancangan kurikulum didasarkan pada hal-hal yang diperlukan untuk memasuki secara berhasil masyarakat dewasa. Kemudian yang kedua, ada pandangan yang dikemukakan oleh para ahli perkembangan anak yang menyatakan bahwa rancangan kurikulum
harus berdasarkan penelitian dan teori perkembangan, sehingga PAUD lebih adaptif. Tuh. Jadi, di jurusan PG PAUD itu, guru harus benar-benar memahami tentang manajemen. Jadi, manajemen penyelenggaraan PAUD itu harus benar-benar difahami dan harus benar-benar dilakukan secara efektif. Tuh, ya. Jadi, itu kesimpulannya, manajemen kurikulum PAUD itu pengelolaan secara efektif dan efisien terhadap seperangkat bahan ajar. Dan manajemen juga bisa memahami tumbuh kembang anak dari awalnya yang belum bisa contoh, belum bisa membaca, belum bisa mengenal angka, belum bisa mengenal huruf. Jadi guru pun harus melakukan manajemennya itu. Tuh yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang atau ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.